Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdurrahman dengan NIM 0481419137 dari Universitas Terbuka dengan jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mendemokan dan membuat tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis teleskop. Jadi langsung saja masuk ke videonya. Tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis teleskop ini, kita akan diminta untuk membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi restoran. Jadi di sini saya sebelumnya sudah membuat dua file, yaitu menu dan main Java. Menu ini tugasnya adalah sebagai blueprint. Dia akan memvalidasi tipe datanya. Misalkan di sini ada nama-nama yang mana tipe datanya itu harus string. Lalu ada harga, tipe datanya harus integer, dan kategori tipe datanya harus string. Tujuannya adalah untuk memastikan input yang dikirim dari user itu tervalidasi dengan baik oleh program dan menghindari error. Konsep ini juga disebut dengan modular, jadi kita ini bisa pakai di mana aja, di program lain, bisa pakai program lain. Lalu ini adalah kode program utamanya, yaitu main.java. Karena saya sebelumnya sudah membuat program ya untuk menghemat waktu, jadi di sini saya akan menjelaskan logika dari program yang sudah saya buat. Pertama, ini ada java.util.scanner, ini untuk membaca input dari user ketika kita di terminal, misalkan ya. Jalannya terminal ini akan membaca input dari user. Lalu ini ada static array di dalam kelas main ya. Lalu di sini ada variabel, ada function, maksudnya ada function. Yang mempunyai masing-masing tugasnya. Pertama ada inisialisasi menu, ini tentu untuk menyiapkan data menu. Lalu tampilkan menu untuk menampilkan daftar menu pelanggan, dan ada proses untuk terima pesanannya. Metode inisialisasi menu. Di soal minimalnya ada 4 makanan, artinya 4 makanan dan 4 minuman. Lalu di sini saya sudah menyiapkan 8 slot array dari 0 sampai 7 karena indeks array itu udah pasti dari 0 ya. Lalu 0 sampai indeks ketiga itu saya isi dengan makanan, dan indeks 4 sampai 7 saya isi dengan minuman. Di sini ada nasi padang, ayam bakar, mie goreng, sate ayam untuk makanannya. Untuk minumannya ada es teh manis, jus alpukat, es kopi susu, dan air mineral. Ini metode yang menampilkan menu yang di sini ya. Ini akan menampilkan menu ke user di terminal. Kalau kita konteksnya masih dalam pengetesan, ini akan muncul di terminal user yang nantinya bakal mereka lihat. Karena di ketentuan soal tadi tidak boleh menggunakan looping, sebenarnya kalau di looping kan cepat selesainya ya, kita tinggal looping arraynya aja, dan setiap array kan punya indeks, jadi kita juga nggak tahu ada berapa total indeksnya. Karena tidak boleh, maka salah satu cara lainnya adalah dengan menggunakan langsung ses indeks arraynya. Dan misalkan ini di sini akan menampilkan di terminal itu menulis nama, harganya berapa. Jadi yang 0 ini udah pasti yang tampil pertama adalah nasi padang, karena nasi padang indeksnya ke 0. Dan selanjutnya yaitu minuman, indeks 4, berarti ada es teh manis. Proses selanjutnya adalah terima pesanan. Metode ini akan menerima pesanan dari pelanggan ya. Untuk memudahkan pelanggan juga, ketika user input, dia cukup memasukkan nomor menunya aja, tidak perlu namanya. Kan sesuai pada umumnya di restoran kan sudah ada list menunya ya. Jadi nggak mungkin user bisa request sesuatu yang lain. Jadi di sini user cukup input nomor menu pesanannya yang seperti tadi kita udah deklarasikan di atas ya di sini.
logik pesanan 1 itu wajib diisi, pesanan 2 dan seterusnya itu sifatnya adalah opsional, jadi tidak wajib diisi. Contohnya di sini kalau misalkan user memilih inputnya ada angka 0, maka yang nggak ada pesanannya kosong, berarti ya user hanya memesan 1 menu aja. Ini juga kita ada if untuk menjaganya ya. Lalu sini ada metode get menu from choice. Ini adalah proses yang mengubah dari nomor jadi menu-menu yang akan diproses oleh sistem. Contohnya adalah pilihannya nomor 1, kan kita nggak mungkin ya nampilin nomor 0 ke pelanggan, jadi 1 sini sama dengan indeks ke 0, artinya nasi padang, dan seterusnya begitu. Artinya kalau user menu nomor 8, yang ditunjuk adalah menu air mineral. Lalu selanjutnya ada metode hitung total. Sini kita sudah mendapatkan objek menu dan hitung total per itemnya. Lalu di sini ada validasi. Selama inputnya tidak kosong ya, tidak kosong atau nol, tidak sama dengan nol, artinya bisa diproses. Kalau enggak ya skip. Pertama perhitungan adalah subtotal, yaitu total kotornya. Lalu ini untuk diskon ya. Pertama ada BOGO, big one get buy one get one, yang mana kita menggunakan boolean yaitu true or false. Jadi kalau misalkan belanjanya di atas 50.000 dan ada minuman, maka buy one get one nya bolanya akan berubah menjadi true. Yang ini adalah kode untuk mengecek promo buy one get one. Misalkan subtotal yang ini, total kotornya udah lebih dari 50.000 dan dia memesan minuman, jadi kita hanya perlu mencari 1 minuman utama yang dipesan. Dan sesuai dengan ketentuan, kalau misalkan dia belanjanya lebih dari 50.000 dan memesan 1 minuman, maka akan mendapatkan gratis 1 item. Lalu selanjutnya adalah diskon 10% jika subtotalnya ada lebih dari 100.000. Lalu kita akan hitung kalau misalkan subtotalnya lebih dari 10.000 dan diskonnya adalah 10% ya, dari diskon 10%. Terus ada pajak ini 10% juga ya, dan ada service fee, yaitu service fee nya ada 20% flat. Lalu kita akan hitung grand totalnya, yaitu setelah diskon, setelah pajak, setelah service fee. Lalu selanjutnya ada metode cetak struk. Di sini menggunakan if ya. Untuk kenapa pakai if ya, untuk validasi dan untuk menjaga program tetap aman. Jika user inputnya itu kosong, itu nggak akan error. Ini akan menampilkan masing-masing stroke. Lalu terakhir di sini juga sama, subtotal apakah ada buy one get one. Kalau misalkan ada, kan ada tulisannya yaitu promonya aktif. Lalu ada diskon, ada pajak, keterangan pajak berapa, ada service fee nya berapa, dan total akhirnya grand total berapa yang harus dibayar oleh pelanggan ke restoran. Lalu selanjutnya saya juga udah buat tes skenario. Ada 4 tes skenario, yaitu pertama adalah pesanan sederhana. Ini tujuannya adalah hanya untuk memastikan perhitungan subtotal, pajak, pelayanan, service fee itu normal saat tidak ada promo yang aktif. Kedua adalah ketika promo buy one get one aktif, itu lebih dari 50.000 tapi diskon 10% nya nggak aktif.
dan kondisi yang tercapainya adalah 50.000 sampai dengan 100.000 dan ada memesan minuman. Ketiga adalah skenario diskon 10% ketika subtotalnya lebih dari 100.000 tapi promo buy one get one nya tidak aktif karena nggak pesan minuman. Yang terakhir adalah skenario, semua skenario nya itu memastikan buy one get one aktif, diskon 10% aktif bersamaan, dan perhitungannya benar. Jadi kondisinya adalah total belanja di atas 100.000 dan mendapatkan dan dia beli minuman dan akan mendapatkan item buy one get one. Jadi langsung aja kita langsung jalanin kodenya. Yang pertama adalah sederhana ya, skenario ke satu, yaitu misalkan sini saya memesan ayam bakar, lalu 1, lalu untuk pesanan 2 dan 3 nya dan 4 akan saya isi kosong. Sini akan ada yaitu stok pembayarannya, subtotal, pajaknya, biaya service fee nya 20.000, jadi totalnya 47.500. Lalu skenario kedua adalah promo buy one get one aktif, total belanjanya lebih dari 50.000 dan memesan minuman. Kita coba lagi. Lalu saya memesan ayam bakar, jumlahnya 2, lalu minuman bisa pukat, jumlahnya 1 dan sisanya 0. Ini akan aktif promonya. Nah, ini ada ya promonya aktif karena best harganya itu adalah 62.000 dan di atas 50.000. Lalu skenario ketiga adalah diskon 10% aktif tapi buy one get one nya nggak aktif karena nggak pesan minuman. Jadi kita akan coba lagi. Lalu ada saya pesan ayam bakar misalkan jumlahnya 3, lalu nasi padang jumlahnya 2, lalu sate ayam jumlahnya 2, yang pesan keempat saya kosongkan. Nah, ini diskon 10% nya aktif ya karena lebih dari 100.000 dan karena skenario nya adalah tidak mengaktifkan buy one get one, ini sesuai. Lalu terakhir skenario paling kompleks yaitu diskon 10% aktif dan buy one get one nya aktif, artinya total belanja di atas 100.000 dan memesan minuman. Ini saya pesan ayam bakar 3 misalkan, lalu sate ayamnya 4, lalu minuman es teh manis yang 4. Pesanan keempatnya saya kosongkan aja. Nah, sini bisa lihat ya promo gogonya, promo buy one get one nya aktif, diskon 10% nya juga aktif, lalu ada pajak, lalu ada biaya pelanannya 20.000 dan totalnya segini. Cukup sekian untuk video tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman.